Senandung Azalea, episode 2, Perjodohan. Senja mulai redup. Usai menutup toko, aku memutuskan untuk pulang. Aku tinggal di area rumah keluarga Mahwira di sebuah pavilion kecil dekat taman bunga milik Bu Rianti yang dibangun sejak Aska masih kecil. Sejak awal menjadi karyawan, Bu Rianti memintaku untuk tinggal di pavilion mereka saja, agar aku tak perlu lagi bayar indekos dan bisa membantu jika ada stok barang toko datang malam hari seperti saat ini. Usai mandi dan makan malam, aku segera menuju ke rumah keluarga Mahwira. Aku harus berjalan sekitar 20 meter lagi untuk mencapai rumah besar berwarna putih itu. Setibanya di sana, aku langsung melakukan quality control pada barang baru. Setengah jam kemudian, pekerjaanku sudah hampir selesai dan aku diminta ke ruang tengah. Aku segera beranjak. Selain Bu Rianti, di sana juga ada Pak Raditya dan Aska. Perlahan aku duduk setelah dipersilakan. Aska mengerutkan keningnya melihat kedatanganku. Sebenarnya mau membicarakan apa sih, Ma, Pa? Tanya Aska. Pertanyaan Aska sama dengan pertanyaan dalam hatiku. Sebenarnya apa yang mau dibicarakan? Sejak sore tadi pun aku sudah merasa sangat penasaran. Bu Rianti menghela napas, lalu mulai bicara. Aska, kamu kan tahu kondisi kesehatan Mama tidak baik belakangan ini. Mama berpikir, bagaimana kalau hidup Mama tidak akan lama lagi? Bu Rianti terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Selama Mama masih ada, Mama ingin melihat kamu menikah. Dan Mama ingin kamu menikah dengan Azalea. Aku tersentak mendengarkan perkataan Bu Rianti. Aku dijodohkan dengan Aska. Apa Mah? Saya tidak mau, tukas Aska cepat. Aska, kamu dengarkan dulu sampai Mama selesai bicara, kata Pak Raditya. Bu Rianti menatap Aska. Aska, kondisi kesehatan Mama... Ma, sela Aska. Mama hanya mengidap diabetes. Mama akan baik-baik saja kalau Mama jaga pola makan dan pola hidup. Aku masih diam, tidak tahu harus berkata apa, karena belum hilang dari keterkejutanku. Selain diabetes, Mama juga ada komplikasi. Kamu kan tahu Mama juga punya riwayat hipertensi, jelas Bu Rianti. Lagi pula, umur kamu juga sudah cukup untuk menikah, Aska, sambung Pak Raditya. Aska memutar bola matanya. Pak, saya masih 30 tahun, bukan hal yang salah kalau saya masih melajang. Tapi gaya hidupmu terlalu bebas, lebih baik kamu menikah agar hidupmu lebih teratur. Apa hubungannya hidup teratur dengan pernikahan? It doesn't make sense. Saya lebih memilih mengatur hidup saya sendiri daripada harus menikah dengan orang yang tidak saya kenal. Aska melirikku sekilas sebelum melanjutkan ucapannya. Dan kalaupun saya harus menikah, saya tidak mau menikah dengan wanita yang tidak setara dengan saya. Mendengar perkataan Aska, aku sadar bahwa aku harus segera bicara. Maaf, Pak, Bu, saya juga tidak mau menikah dengan Mas Aska. Kami tidak saling mengenal dengan baik dan saya pun belum berpikir untuk menikah, ujarku. Mama dan Papa dengar sendiri, kami memang tidak seharusnya menikah, sahut Aska. Bu Rianti menoleh padaku. Azalea, saya sangat ingin kamu menikah dengan Aska karena kamu anak yang baik. Kalian bisa saling mengenal lagi nanti setelah menikah. Apa-apaan sih, Mah? Protes Aska. Saya sudah bilang saya tidak mau menikah dengan dia. Belum sempat Bu Rianti menjawab, Aska sudah bicara lagi. Mama dan Papa boleh bersikap baik padanya sebagai karyawan, tapi menjadikannya bagian dari keluarga kita, itu terlalu jauh. Bagaimanapun, dia orang asing. Bisa saja dia ingin memperdaya keluarga kita. Aku terperangah mendengar perkataan Aska. Aska, jaga bicara kamu, hardik Pak Raditya. Maaf Mas Aska, saya tahu saya bukan orang berada, tapi tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran saya untuk memperdaya keluarga Mahwira. Aku menekankan setiap kata yang kuucapkan. Aska tak menanggapi ucapanku. Aska, kamu keterlaluan, tugas Bu Rianti, lalu ia menoleh padaku. Maaf ya Azalea, oh ya, silakan kalau kamu mau melanjutkan pekerjaanmu lagi. Permisi, aku segera beranjak meninggalkan ruang tengah dan kembali melanjutkan pekerjaanku. Perkataan Aska tadi membuatku merasa tersudut.
Aku juga merasa kecewa dengan Bu Rianti dan Pak Raditya yang menjodohkanku dengan Aska tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah aku bersedia atau tidak. Aku menghormati mereka, tetapi bukan berarti aku sudah pasti mau menikah dengan anak mereka. 10 menit kemudian, pekerjaanku selesai. Aku menemui Bu Rianti untuk melaporkan beberapa hal. Di ruang tengah, kulihat Bu Rianti dan Pak Raditya masih berbicara dengan Aska. Ragu-ragu aku mendekat. Kalaupun saya harus menikah, saya akan menikah dengan wanita lain, bukan dia. Saya ingin menikah dengan wanita seperti Ilona, ujar Aska. Ilona mantan kamu itu, bukannya waktu itu dia meninggalkanmu? Tanya Pak Raditya. Kami masih berteman baik, Pak. Nanti kalau dia sudah pulang dan menetap kembali di Indonesia, saya akan memintanya untuk menikah dengan saya. Entah kapan dia pulang. Lagi pula, Mama tidak terlalu menyukai Ilona. Kehidupannya terlalu bebas, ujar Bu Rianti. Apa salahnya? Sahut Aska. Gaya hidup kami sama dan kami cocok. Jangan menghakimi Ilona, Ma. Karyawan kesayangan Mama itu juga belum tentu orang yang baik. Azalea anak yang sangat baik. Mama dan Papa sudah mengenalnya bertahun-tahun. Itu karena keluarga kita adalah keluarga berada. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Ya sudah Aska, pokoknya Mama dan Papa tetap ingin kamu menikah dengan Azalea. Aska berdecak. Saya tidak mau, Ma. Harus berapa kali saya bilang. Bu Rianti ingin menyauti Aska lagi, tetapi ia menyadari kehadiranku yang berdiri tak jauh dari mereka. Aska menulis sinis padaku sekilas, lalu kembali membuang pandangannya. Maaf mengganggu, Bu. Pekerjaan saya sudah selesai. Saya permisi pulang, ucapku. Tadinya aku ingin melaporkan beberapa hal terkait stok barang, namun kuurungkan karena melihat sikap Aska. Aku akan menyampaikannya lewat telepon saja nanti. Ya, terima kasih Azalea, Bu Rianti tersenyum. Aku mengangguk dan segera beranjak meninggalkan rumah keluarga Mahawira. Hari ini terasa amat melelahkan. Aku ingin segera beristirahat. Sejenak aku menengadah menatap langit, begitu berada di luar rumah. Lalu perlahan mulai melangkah menuju paviliun. Malam gelap tanpa bintang, tetapi pencahayaan di halaman keluarga Mahawira cukup memadai. Semilir angin yang mengenai kulitku sesaat membuatku bergidik. Aku hampir sampai di paviliun saat aku merasa ada seseorang yang mengikutiku berjalan. Begitu aku hampir mencapai pintu paviliun, suara langkah itu semakin terdengar nyata. Aku segera berbalik dan terkejut mendapati Aska sudah berdiri sekitar 3 meter di depanku. Mas Aska? Tanyaku memastikan.